Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya kawan-kawan, Dedi Pangeran. Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke kawan-kawan, tentunya kabarnya kawan-kawan semua baik-baik ya. Jadi sekarang saya berada di lahan jagung manis di tempat saya ini ya. Dan pagi hari ini saya mau melakukan aktivitas di lahan jagung manis ini. Ini sekarang sudah berusia 40 hari setelah tanam ya kawan-kawan. Kemarin saya bilang, ada yang bilang, maksudnya kemarin saya bilang 40 HST, masih ada yang belum tahu ya. HST itu hari setelah tanam ya kawan-kawan. Tentunya kawan-kawan yang petani sudah nggak asing lagi lah dengan sebutan itu ya. Oke, jadi ini tanamannya sudah berusia 40 hari, yang mana kemarin saya buat terakhir di penyepraian ya nggak salah kan. Ini pertumbuhannya sangat bagus ya. Batangnya sudah nampak besar-besar ya kan kawan. Seperti kan kawan lihat di depan saya ini, ada yang kecil, ada yang besar, ya wajar lah, namanya juga tanaman ya kan kawan. Tapi secara keseluruhannya batangnya besar-besar nih kan kawan. Kita lihat ya, yang kemarin saya hanya memakai pupuk irit ya, tapi masih alhamdulillah masih dapat hasil juga. Kali ini saya memakai pupuk yang lumayan banyak lah, standar bisa dibilang ya kan kawan. Semoga nanti buahnya bisa besar-besar, dan kita lihat nih batangnya sangat besar ya kan kawan. Batangnya sangat besar, lihat kan kawan, ini kayak saya genggam ini batangnya, dia lumayan besar. Dan kali ini saya mau melakukan pemupukan lagi ya kan kawan. Pemupukan yang ketiga mau saya lakukan. Ini batangnya besar seperti sana, ini batangnya besar-besar ya kan kawan. Ini mau saya lakukan pemupukan ketiga, yaitu dengan cara seperti kemarin. Masih saya lakukan pemupukan dengan cara ditabur ya. Ditabur di tengahnya seperti biasa kan kawan, yang kita lakukan kemarin. Jadi kita lihat-lihat dulu ya kan. Oke, kita lihat dulu ke dalam. Nanti ya kita tunggu racik dulu. Sebelum racik maksudnya, kita lihat dulu ke dalam ya. Ini kan kawan, batangnya besar-besar ya, alhamdulillah. Ini masih ada yang kecil, jangan salah ya kan kawan, ini yang kecil ini sebenarnya sisipan dari pohon yang mati penanaman pertama ya kan kawan. Makanya masih kecil, dia kelihatan yang disisip kemarin. Pohonnya besar-besar ya batangnya, alhamdulillah kan kawan. Walaupun ini jalannya semak, ini di bedengannya sangat bersih ya saya buat. Karena kenapa? Ini memang saya sengaja nanti di penanaman berikutnya ini mau saya traktor rencanakan kawan. Jadi mau saya giling semua beserta rumputnya. Ini dia kan kawan. Kita lihat dari kebawahan ya. Sekarang sudah mantap batangnya, mudah-mudahan nanti buahnya juga besar super ya. Ini saya pakai benih paragon kan kawan. Ini yang baris 1, ini yang baris 2. Oke, kita ukur ya kan kawan. Yang baris 2 jaraknya 1,5 jengkal ya kan kawan. Kira-kira 40 cm. Kira-kira ya 40 cm. Jadi jarak kesananya cuma 1 jengkal kan kawan. Seperti ini, 1 jengkal ya, nggak nampak kan kawan. 1 jengkal. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Oke, kita lihat yang paling ujung ya kan. Saya mau menunjukkan sesuatu. Ini berusia 40 hari. Nah, ini kan kawan. Yang bagian sini ini kenapa sedikit pendek ya, saya jelaskan sesuatu ya. Ini kan kawan, ini pendek, dia seperti tangga ya kan, seperti
tetangga seperti ini merata semua tingginya, ini pendek. Oke, kita bahas ya. Saya memberi pengalaman aja. Ini sebenarnya kan kawan, satu, dia terteduh matahari ya, dia nggak full terkena matahari dalam satu hari itu ya kan kawan. Yang kedua, ini saya sudah nggak saya olah lahan selama 1 tahun ya kan kawan. Ini kawan-kawan tentunya pasti tahu semua, ini sudah 3 kali penanaman jagung sama ini ya. Ini penanaman yang ketiga ini kan kawan, sudah ketiga kalinya. Jadi bedengan ini kemarin nggak saya olah ya kan kawan. Ini bedengan ini saya cangkul per lubang, kemudian saya masukkan bibit ataupun biji jagungnya. Jadi di bedengan ini terlalu banyak akar pohon pisangnya teman. Kemarin ini sudah saya cangkul-cangkul. Dan kenapa di ujung sana sama di ujung sini saya memberi dosis yang sama? Karena saya ingin melihat pertumbuhannya ya. Saya ingat gejalanya kenapa kok ini masih pendek. Ternyata dia terserap akar pisang. Jadi di bedengan ini kan kawan, ini terlalu banyak ini akar pisang kan. Dia sudah mulai naik, jadi menghisap nutrisi yang pada jagung. Ternyata jagungnya lambat. Dan kalau dibilang ini kurang pupuk enggak ya? Ini semua sama merata, saya kasih pupuk yang banyak, yang sama pada yang di sana ya. Kemudian saya atur juga pH-nya. Ternyata enggak juga kan kawan. Ini memang ternyata di dalam sini udah sangat keras ini. Di dalam tanah bedengan ini dia sudah sangat keras ya. Jadi terlalu banyak akar. Jadinya dia lambat. Dia bersaing makannya ya sama akar pohon pisang ini kan. Dia udah di dalam. Ini saya korek ini dia akar melulu nih kan. Nah, seperti ini kan. Ini sebenarnya akar hidup nih kan. Oke ya, paham ya. Jadi sebaiknya kan kawan, kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa lah, masih bisa. Kalau 2 kali, ketiga kali, keempat kalinya sebaiknya kan kawan olah lahan. Oke, saya mau menunjukkan juga pohon saya yang sembuh dari bule ya. Jadi kan kawan, pohon itu penyebab bulenya dikarenakan pH. Ini kan kawan, ini ada yang saya cabut. Ini bagian sini ya, ini bagian sini pendek semua kan kawan. Karena sudah deket pohon pisang sini, ini sangat dekat sekali ya. Ini pohon yang kemarin terkena bule kan kawan. Ini masih saya usahakan ya, semoga bisa tinggi. Jadi kemarin ini saya bertanya-tanya juga kenapa pohonnya bisa bule seperti ini. Ini kemarin tuh hancur lebur ya, hampir nggak bisa tumbuh. Jadinya saya kasih kapur dolomit kawan-kawan. Tapi endapannya itu ya seperti biasa, endapannya itu saya kasih dalam 5 liter itu untuk 1 kilo dolomit ya. Bisa dipakai airnya 5 liter, kemudian kita endapkan, lalu airnya kita siramkan ke sini. Dalam 1 gelas ya, 1 bawah 1 gelas. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus ya kan kawan. Nah, ini dia. Kemarin bule parah, kemudian kita tengok lagi, nggak 1 pohon ya kan kawan. Jadi ada bule yang sangat tidak tertolong, jadinya nggak bisa disembuhkan. Ini ada dulu yang bule kan kawan. Nah seperti ini kan kawan. Ini kemarin bule dan sekarang sudah berangsur-angsur membaik ya, seperti ini. Dia sudah membaik seperti ini. Yaitu ya saya kasih air rendapan dolomit, sama kalau bisa kan kawan ekstrak bawang merah ya sama bawang putih kita corkan kemari. Ini dia kan kawan. Yang lainnya pohonnya besar-besar batangnya kan, seperti ini. Kalau bagian yang terkena matahari sama yang bebas dari akar ya bedengannya ya, pohonnya sangat besar-besar batangnya seperti itu. Hanya bagian pinggir sini aja ya kan. Ini batangnya juga besar kan kan. Batangnya besar-besar ya. Oke kan kawan, jadi kita terlalu banyak basa-basi ya. Nggak apa-apa lah berbagi pengalaman ya kan.
Jadi langsung aja ya kita racik pupuknya. Ini masih banyak ya kandungan NPK-nya yang kita maksudnya kandungan fosfatnya ataupun TSP-nya ini ya kan belum lebur ya. Karena TSP ini masih banyak, kita mungkin kita kurangi dosisnya kan. Oke, langsung aja kita racik ya. Oke, jadi kita sekarang sudah sampai ya di tempat pencampuran pupuknya. Yang mana ini di pemupukan yang ketiga ini, kali ini saya masih memakai sistem tabur ya kan kawan. Dosisnya masih sama seperti yang pemupukan yang kedua. Ini di depan saya ini ada seperti biasa ya, ZA-nya 2 kilo. Sama ini ditambah 2 kilo jadi 4 kilo. Dan ini TSP-nya ada 2 kilo. KCL-nya masih sekilo ya. Dan ini kemarin ya kan kawan, pupuk yang sisaan yang pernah saya bilang kalau sisa ya disimpan, masih bisa dipakai lagi ya. Ini dia sisaan pupuknya ya kan kawan. Nah, jadi ini langsung aja kita aduk seperti biasa. Kali ini ada yang berbeda ya. Ini yang kemarin kan ini TSP-nya 2,5 kilo ya kan kawan. Dan kali ini saya hanya memakai 2 kilo. Dan kayaknya yang kita lihat tadi TSP-nya di bedengan tadi masih ada ya, masih banyak. Jadi ininya kita kurangi aja setengah kilo, nggak apa-apa ya. Kalau kawan-kawan mau pakai 2,5 kilo juga nggak apa-apa. Kebetulan ini stok pupuk saya yang 1 kilonya sudah habis. Jadi saya memakai ini aja lah, nggak apa-apa 2 kilo. Saya lihat tadi juga di bedengan masih ada sisa-sisa TSP-nya ya, butir-butir yang tadi yang kawan-kawan lihat tadi ya. Oke, langsung aja kita campur seperti biasa. Terserah ya mana duluan. Ini saya menggunakan plastik. Ini putih-putih ini saya taburi kapur dolomit ya, supaya nggak lengket ya kan kawan. Kemarin kan saya menggunakan karung, ternyata kurang besar. Ini saya pakai plastik aja. Ini 2 kilo ya, 2 kilo. Terus kita tuang lagi yang di plastik. Ini agak susah ya kan kawan, tangan satu. Apalah, yang penting kawan-kawan bisa melihat agar tidak ada yang saya tambah-tambahin. Ini bener-bener yang saya lakukan ya kan kawan. Buat apa sih saya tambah-tambahin, kecuali kalau ada yang nggak saya buat lalu lupa saya buat video, akan saya beritahu ya kawan-kawan. Ini TSP-nya kita campurkan. Dua kilo TSP-nya ya kan kawan. Kilo. Oh iya, jadi kawan-kawan, ini yang di sisa plastik ini saya buat lagi kemarin ya. Perbandingannya sekilo, kemudian TSP-nya setengah kilo, kemudian KCL-nya seperempat ya. Seperti biasalah, cuman kemarin tuh kurang nih kan kawan. Ini makanya sisanya saya buat kemarin. ZA-nya sekilo, TSP-nya setengah kilo, KCL-nya seperempat. Nah, jadi inilah sisanya kan kawan. Kemarin hanya sisa setengah bedeng ya. Jadi saya buat lagi. Jadi untuk satu bungkus dia dosisnya kalau bisa kawan-kawan ditambahi ya. Maksudnya kalau mau nggak buat lagi gitu loh. Jadi dalam pemupukan saya ini inilah sisanya. Ini kan kawan, sisanya yang saya buat. Kan kemarin saya buat seperti ini juga, dosisnya 4 kilo, ZA-nya, TSP-nya 2,5 kilo, KCL-nya sekilo. Ternyata kurang ya, kurang setengah bedeng. Adalah beberapa pohon. Kemudian saya buat, kalau buatnya sedikit kan tanggung ya kan kawan. Jadi saya buat aja bulat. ZA-nya sekilo, TSP-nya setengah kilo, KCL seperempat. Inilah dia jadinya kawan, sisa yang kemarin. Jadi tinggal kawan-kawan tambahkan aja lah untuk luasan tanam satu bungkus ya.
Saya satu bungkus isi 1700 butir ya kawan-kawan, atau 1700 batang. Oke, sekarang kita tinggal aduk aja ya. Nanti takutnya kelamaan, saya kebanyakan ngoceh kan kawan. Ini ada yang keras, sepertinya kena air ya. Oke, kita aduk dulu seperti biasa. Ini mau saya aduk dulu ya, payah kan kawan, pakai tangan satu. Nah, ini dia kan kawan, jadi udah siap ya saya aduk memakai ini ya. Udah siap saya aduk, kemudian langsung aja kita masukkan ke tempat wadah ya. Saya memakai ember aja seperti ini kering ya kan, biar agar tidak tersisa pupuk di dalamnya karena basah. Ini nanti kita masukkan juga ke dalam tong ini ya. Kita masukkan ya kan kawan. Oke, langsung aja kita masukkan. Saya pause dulu ya. Nah, oke kan kawan, jadi udah siap ya kita masukkan ke dalam embernya. Kemudian saya memakai ini nanti seperti kemarin ya. Oke, siap, langsung aja kita aplikasikan ke lahan. Sekarang kita ke lahan ya. Oke, go. Nah, oke kan kawan, jadi kita sudah sampai ya di lahan jagungnya. Seperti yang tadi panjang lebar saya jelaskan tentang pohon yang di ujung sana, yang dia tingginya terlambat itu karena satu teduhan, kedua akar ya. Dan langsung aja, ini kan kawan di pemupukan ketiga sama seperti kemarin, kita lakukan pemberian pupuknya di tengah-tengah bedeng ya, antara pohon, maksudnya di tengah-tengah pohon lah pokoknya kan kawan. Jadi seperti kemarin aja kan kawan, kita ambil pupuknya seperti ini, lalu kita kasih mana yang jelas ya kan kawan, seperti ini aja. Lalu kita kasih 1 sendok untuk ini, untuk 2 pohon. Nah, ini kan bekasnya masih ada kemarin kawan. Kita kasih sisinya aja, sisi tengah ya, maksudnya di bagian tengahnya, dan ini kita kasih tengahnya. Nah, seperti itu kan kawan. Nah, ini ada pohon lagi, ini kan di tengah bedengan kan kawan. Kemudian kita kasih 1 sendok di tengahnya. Jadi nanti kan kawan, di pemupukan keempat saya mau melakukan pengocoran ya. Jadi ini pemupukan ketiga saya masih tabur, dan keempat nanti mau saya lakukan pengocoran. Dan inilah sekarang pertumbuhan. Oke, cukup ya kan kawan, contohnya seperti kemarin ya, seperti video yang kedua, pemupukan kedua maksudnya. Ini sekarang pemupukannya ketiga, dosisnya masih sama, lalu cara pemupukannya masih sama, 1 sendok untuk 2 pohon ya. Nah, ini kan kawan, ini batangnya cukup besar ya. Nah, ini yang pohon yang satu baris seperti biasa, dia dalam 1 sendok untuk membawa 2 pohon ya kawan. Seperti ini, kita kasih seperti ini. Nah, jadi pohon ini sama pohon ini. Oke kan kawan, jelas ya. Jadi inilah pemupukan ketiga saya. Perkembangannya sangat pesat ya. Ini udah setinggi saya kan kawan. Mungkin pemupukan nanti yang keempat kita sudah tenggelap ya. Dan rencana nanti pemupukan yang keempat mau saya lakukan dengan cara pengocoran. Oke, ikutin terus video saya. Jangan lupa kan kawan, didukung ya, di subscribe channel saya agar kawan-kawan bisa mengikuti perkembangannya dan kita juga bisa sama-sama belajar. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya-tanya ataupun yang punya pengalaman lebih, tolong berbagikan ke saya. Siapa tahu saya ingin membutuhkannya dan ingin mencoba hal-hal baru. Oke, sampai di sini aja kan kawan. Ini sangat hijau ya. Setelah kita pemberian pupuk daun yang kemarin. Nih, umur 40 hari setelah tanam. Mudah-mudahan nanti di umur 65 ataupun 67 bisa kita petik pertama ya. Oke bos, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah kawan.